Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Zimam Zofan Al-Azhar dengan NIM H34190135. Saya Dini Dunanda Putri, NIM H34190014. Perkenalkan, saya Dini Darmanto, NIM H341900096. Saya Isan Hadian, NIM H341900086. Saya Aulia Fifa Ahmad, NIM H341900109. Kita ke informasi selanjutnya. Kasus positif virus corona di Indonesia tembus 200.000 berdasarkan data yang dihimpun Satuan Tugas Penanganan COVID-19 per hari ini. Ya, dengan data yang dirilis Badan Pusat Statistik hari ini, maka Indonesia resmi menyandang status resesi. Saudara, mengapa demikian? Dampak ekonomi dari pandemi COVID-19 kian terasa. Indonesia kini telah menyandang status resesi. Pandemi COVID-19 membuat aktivitas masyarakat terganggu dengan adanya protokol kesehatan yang harus dilakukan. Akibat terganggunya mobilitas masyarakat, maka ekonomi pun menjadi turun. Resesi merupakan suatu kondisi di mana pertumbuhan ekonomi negara mengalami pertumbuhan yang negatif selama 2 kuartal berturut-turut. Pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2020 tercatat negatif 5,32% pada kuartal kedua dan negatif 3,49% pada kuartal ketiga. Data tersebut menunjukkan bahwa ekonomi Indonesia resmi alami resesi. Resesi dapat menyebabkan aktivitas ekonomi menurun, adanya kebangkrutan, tutup pabrik, pengurangan jam kerja, serta PHK merupakan buntut dari adanya resesi tersebut. Beberapa cara yang bisa kita lakukan dalam menghadapi resesi. Pertama, lunasi atau kurangi hutang. Terlilit hutang ketika perekonomian sedang memburuk, ibarat jatuh tertimpa tangga. Oleh karena itu, lunasi atau kurangi hutang sangat membantu mengurangi beban pikiran. Ada 2 cara untuk melunasi hutang secara perlahan, yaitu dengan memprioritaskan hutang berdasarkan suku bunganya, atau melunasi yang paling kecil terlebih dahulu. Yang kedua, persiapkan dana darurat. Ketika situasi ekonomi sedang sulit, kemungkinan besar akan terjadi pemotongan jumlah karyawan di kantor. Begitu pula dengan orang yang menjalankan bisnis sendiri, bisa mengalami kebangkrutan atau menurunnya pendapatan yang tajam. Oleh karena itu, dana darurat yang telah dikumpulkan sangat dibutuhkan untuk membiayai hidup di saat seperti ini. Ketiga, mengubah gaya hidup yang mewah menjadi lebih hemat. Mulai dari cara berpenampilan, pilihan menu makanan, atau dalam memilih hiburan. Dalam menghadapi resesi, sikap boros sangat tidak baik bagi kesehatan finansial. Tanpa disadari, sikap tersebut dapat menjerumuskan kemiskinan dan jeratan hutang. Yang terakhir, jual aset yang tidak penting. Dalam menghadapi resesi ini, alangkah baiknya kita menjual aset yang tidak penting untuk menambah dana darurat yang akan sangat berguna di kondisi tersebut. Meskipun demikian, negara juga harus berperan dalam menyelamatkan ekonomi warga saat resesi terjadi. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan memberikan dukungan penuh terhadap UMKM sebagai penggerak roda perekonomian. Saat ini, pemerintah telah memberikan BLT atau bantuan langsung tunai kepada para pemilik UMKM sebesar 2,4 juta rupiah.